Sejak masa Orde Baru berkuasa, mafia migas di Indonesia diduga telah menggunakan Pertamina dan jejaring anak usahanya sebagai alat untuk memperkaya diri. Mereka mempreteli aturan dan sistem tata kelola migas yang menyebabkan negara mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Pertamina sebagai perusahaan negara yang menjalankan bisnis migas telah lama menjadi sarang para mafia migas. Sejak dibentuk pada 1968, Pertamina sudah dirongrong isu korupsi, penggelapan laporan keuangan, hingga gaya foya-foya sang direktur utama. Selama lebih dari 50 tahun, korupsi dan skandal di Pertamina tak pernah surut, justru bermutasi dari bentuk ke bentuk yang lain. Cikal bakal Pertamina dimulai dari sebuah perusahaan bernama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina yang didirikan pemerintah Indonesia untuk mengelola ladang minyak di Aceh dan Sumatera Utara. PT Permina kemudian beberapa kali berganti nama hingga akhirnya menjadi Pertamina pada 1968. Kelahiran Pertamina tak bisa dipisahkan dari seorang tokoh militer bernama Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Permina sekaligus Dirjen Migas Departemen Pertambangan. Pada 1966, Ibnu Sutowo kemudian menjabat sebagai Menteri Minyak dan Gas Bumi. Kendali dan sepak terjang Ibnu Sutowo di jaringan minyak Permina kerap disorot publik karena gaya hidupnya yang mewah. Pemberitaan media kala itu kerap menuding adanya penyelewengan jabatan hingga pemborosan dan kebocoran uang negara. Namun, dorongan untuk menyelidiki Ibnu Sutowo dan Permina seolah tak pernah digubris oleh aparat hukum. Hingga Permina berganti nama menjadi Pertamina, Ibnu Sutowo masih langgeng menjabat sebagai Direktur Utama. Pada 1973, produksi minyak Pertamina mengalami kenaikan dan peningkatan pendapatan yang signifikan akibat embargo minyak negara-negara Arab. Pendapatan pemerintah dari minyak naik dari 66 miliar menjadi lebih dari 900 miliar. Pembayaran pajak Pertamina kepada pemerintah juga naik 15 hingga 20%. Sayangnya, kejayaan Pertamina ini dibarengi dengan skandal-skandal yang terjadi di belakangnya. Gaya hidup mewah pimpinan tertinggi Pertamina terus disorot media luar maupun dalam negeri. Ibnu Sutowo bahkan diberitakan telah menggunakan kas Pertamina untuk kepentingan pribadi. Kebijakan buang-buang uang yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo seperti pemberian hadiah alat golf kepada klien bisnis, penyelenggaraan pesta ulang tahun Pertamina di luar negeri, pernah dikritik oleh Mokhtar Lubis, jurnalis pendiri koran Indonesia Raya. Ibnu sendiri berdalih, hal seperti itu merupakan wajar dalam dunia bisnis perminyakan. Ibnu Sutowo menjalankan Pertamina seperti kerajaan bisnisnya sendiri. Di bawah kuasa Ibnu Sutowo, Pertamina bebas bergerak tanpa pengetahuan pemerintah dan DPR. Bahkan dana yang digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek tak pernah diaudit atau diawasi. Kritik masyarakat atas dugaan penyelewengan di Pertamina semakin menguat pada 1974. Presiden Soeharto merespon dengan membentuk Komisi 4 untuk menyelidiki kasus ini. Penyelidikan Komisi 4 menemukan adanya pengamplakan pajak Pertamina sepanjang periode 1958 hingga 1963. Antara 1967 hingga 1969, setidaknya 6,8 miliar tidak dibayarkan Pertamina kepada pemerintah. Selain itu, Pertamina dengan sengaja tidak menyerahkan 55% keuntungannya untuk dana pembangunan. Pertamina juga tidak menyerahkan penghasilannya yang didapat dari konsesi perusahaan asing sebesar 64 juta US dollar. Bung Hatta yang terlibat dalam Komisi 4 bahkan menuding Ibnu Sutowo sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kusutnya tata kelola Pertamina. Sayangnya, laporan Komisi 4 tak dianggap serius oleh Presiden Soeharto. Ibnu Sutowo tetap kokoh menguasai Pertamina hingga tahun 1975. Kekuasaan sang raja minyak di Pertamina baru berakhir pada 1975. Proyek penyewaan kapal tanker lewat kredit jangka pendek yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo membuat Pertamina hampir ambruk dan terlilit hutang mencapai 10,5 miliar US dollar. Besarnya kerugian negara yang ditanggung membuat jajaran petinggi Pertamina termasuk Ibnu Sutowo diberhentikan secara hormat dari jabatannya. Tak ada upaya serius untuk menyeret sang dirut ke meja hijau. Kedekatan Ibnu Sutowo dengan Soeharto nampaknya menjadi alasan mengapa dirinya tak pernah tersentuh hukum. Hingga kematiannya, Ibnu Sutowo tak pernah dinyatakan merugikan negara ataupun melanggar hukum pidana. Kasusnya hanya dianggap sebagai salah manajemen atau salah urus. Meski telah meninggalkan kekuasaan di perusahaan minyak, Ibnu Sutowo tetap terlibat dalam jejaring bisnis keluarga lewat anak-anaknya, seperti Adiguna Sutowo dan Ponco Sutowo. Adiguna Sutowo merupakan pemilik PT Mugi Rekso Abadi atau MRA Group. MRA Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, perhotelan, hiburan hingga otomotif yang berdiri pada 1993. Adiguna pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Adiguna Mesin Tani, pernah mengelola PT Pelayaran Umum Indonesia, hingga menjadi mitra Tommy Soeharto di PT Mahasarana Buana. Adiguna juga pernah mengelola perusahaan farmasi bernama PT Suntri Sepuri.
Adi Guna dan Ponco Sutowo juga mengurusi bisnis perhotelan seperti kepemilikan Hotel Sultan yang kini telah diambil alih oleh negara. Layaknya sang ayah, Adi Guna juga merupakan pengusaha yang kerap terlibat kasus. Pada 2005, Adi Guna yang tersinggung karena kartu debit BCA-nya disebut tak berfungsi menembak mati seorang pelayan bernama Rudi di sebuah bar di Hotel Sultan, Jakarta. Adi Guna divonis 7 tahun penjara, namun bebas kurang dari 3 tahun setelah mendapatkan remisi. Adi Guna juga sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia pada 2018. Pada 2010, anak Adi Guna Sutowo, Maulana Indra Guna Sutowo, menikah dengan artis kenamaan Dian Sastrowardoyo. Lengsernya Ibnu Sutowo dari Pertamina tak lantas membuat Pertamina bersih dari korupsi. Masa kepemimpinan Judo Sumbono pada 1981 hingga 1984 diwarnai skandal manipulasi minyak di kapal tanker yang menyebabkan pemecatan 38 pegawai pada 1982. Berpuluh tahun kemudian, anak Judo Sumbono, Gading Ramadan Judo, selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak dan Komisaris PT Jenggala Maritim, tersangkut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada 2018-2023. Pada awal 2000-an, Pertamina kembali disorot karena dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan pihak swasta. Dalam rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Kejaksaan Agung pada 16 November 2000, terungkap adanya 159 kontrak di Pertamina yang berindikasi KKN terkait proyek pengadaan, pembangunan kilang, dan pipanisasi. Nama-nama seperti Ginanjar Kartasasmita, Ida Bagus Sujana, hingga Tutut Soeharto diduga terlibat. Sayangnya, pengusutan kasus ini mangkrak tanpa kejelasan. Praktek kotor jaringan mafia migas di Indonesia kembali mencuat pada 2014. Saat itu, Satgas Anti Mafia Migas bentukan pemerintahan Jokowi menemukan adanya indikasi penyimpangan dan permainan harga minyak di anak perusahaan Pertamina bernama Petral. Masalahnya, besarnya kasus ini tak sebanding dengan tersangka yang ditangkap. KPK bahkan perlu waktu 4 tahun untuk bisa menjerat Bambang Irianto selaku bos Petral sebagai tersangka. Sementara Muhammad Riza Khalid yang disebut sebagai broker utama justru tak pernah tersentuh hukum karena dianggap kurang bukti. Riza Khalid yang dijuluki The Gasoline Godfather menguasai bisnis impor minyak selama puluhan tahun dan punya hubungan dekat dengan keluarga penguasa. Menurut laporan media, Riza Khalid terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di sektor minyak dan gas seperti Global Energy Resources yang disebut sebagai pemasok terbesar minyak mentah ke Petral. Selain tersandung dalam pusaran kasus Petral, Riza Khalid juga pernah tersandung kasus impor 600.000 barel minyak mentah Zatapi pada 2008, tapi kasusnya dihentikan polisi karena dinilai tidak merugikan negara. Nama Riza kembali mencuat dalam kasus Papa minta saham. Riza tak pernah datang ketika dipanggil kejaksaan hingga kasusnya dihentikan pada 2018. 2 tahun kemudian, Riza baru muncul ke publik saat menghadiri kuliah umum Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Meski jarang tampil di publik, Riza Khalid ditengahari turut bermain dalam perhelatan politik dan dekat dengan para elit partai, utamanya Nasdem dan Golkar. Dirinya merupakan pendukung Prabowo Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Sama seperti Ibnu Sutowo, kasus-kasus besar tak mampu menjerat Riza. Pada 2025, anak Riza, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 6 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah Pertamina periode 2018-2023.